Sebelum saya join di 3i, saya itu kerjanya di bank swasta. Jadi boleh sebut namanya? Bank swasta aja ya, 3 bank swasta. Jadi dari tahun 2005 sampai dengan 2017. Jadi 12 tahun bergelut di dunia perbankan. Seperti itu. Nah, terakhir saya mengenal 3i ini tahun 2017 dari seorang teman yang saya tidak kenal sebelumnya. Jadi itu termasuk saya sangat beruntung sekali ya. Sebelumnya memang pernah ada yang menjelaskan tapi tidak di follow up ya, karena saya juga tidak paham dan tidak ada follow up seperti itu. Nah, terakhir ketiga kalinya saya di invite oleh teman saya, Ibu Evi Yunari. Saat ini beliau adalah leader saya di Platinum Agency. Sebelum saya terjun di 3i, aktivitas saya seperti itu saja. Kerja pulang. Jadi kalau untuk dari segi gaji, saya memang sangat kurang sekali untuk kebutuhan saya, karena saya tergolong orang yang sangat kebutuhan itu banyak kalau saya pribadi, karena saya kan tulang punggung di keluarga. Saya nggak punya orang tua, saya nggak punya ayah gitu. Jadi saya membiayai ibu saya dan adik saya pada saat itu. Tapi dengan gaji di kerjaan saya di bank itu terus terang memang tidak cukup, Bu Esther. Jadi saya berusaha untuk mencari penghasilan tambahan, entah apapun itu. Salah satunya saya pernah juga di produk ya, network tapi di produk. Tidak bertahan lama juga karena selain saya nggak paham, saya juga tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Kemudian saya berhenti. Saya tetap bekerja, tapi titik jenuh saya bosan gitu. Setiap hari aktivitas saya seperti itu aja gitu. Pulang dari pagi, bahkan kalau akhir bulan itu pasti lembur pulang jam 8 sampai jam 10 malam. Itu tidak ada uang tambahan sama sekali, hanya ada uang makan aja. Jadi saya bilang ke ibu saya, rasanya saya ingin penghasilan tambahan. Nah, ibu saya waktu itu sangat khawatir, takut anaknya nanti kecapean atau apalan segala macam. Saya jelaskan ke ibu saya, nggak apa-apa, saya akan coba. Akhirnya saya ketemu Bu Evi. Singkat cerita, saya ketemu Bu Evi, saya menyanggupi untuk bertemu dengan Ibu Evi Yunari untuk dijelaskan program 3i Networks ini. Nah, karena saya pada saat itu akhir bulan ketemu sama Bu Evi, saya nggak ada uang tunai untuk join. Saya hanya membayar 50.000 sorry, 50.000 untuk uang ID aja, seperti itu. Seperti itu, Bu Esther. Nah, saya minta waktu 2 hari ke Bu Evi untuk keputusan join. Pada saat 2 hari sebelum keputusan itu, saya udah berpikir dari rumah, saya udah minta izin ke ibu saya untuk bergabung di 3i Networks ini. Nah, ibu saya waktu itu sempat berpikir dulu lah untuk hal ini gitu, takutnya nanti anaknya gagal lagi. Tapi saya nggak tahu entah kenapa keyakinan saya kuat waktu itu, saya pasti bisa. Karena dari penjabaran Bu Evi waktu itu, ini lumayan ya, dengan merekrut 5 orang aja udah penghasilan sekian, ratus ribu, 800 ribu sampai 1 juta. Itu kalau kerjaan di bank nggak ada. Kalau marketing bank, saya kan kebetulan waktu itu kepala bagian dananya, jadi saya punya tim marketingnya itu. Saya tahu untuk mendapatkan nasabah satu orang yang 350.000 itu nggak dapat apa-apa, Bu Esther. Jadi gaji untuk marketing di bank itu jadi akumulasi total pengendapan uang tabungan nasabah masing-masing gitu. Jadi sangat layak sekali kalau saya perjuangkan kerjaan ini gitu awalnya. 350.000 dapat bonus 50.000 kali setahun, itu kan lumayan banget, itu yang saya pahami di awal. Kemudian dikalikan aja berapa nasabah. Itu saya menguatkan saya untuk melakukan aktivitas untuk rekrut nasabah di 3i. Akhirnya saya terbukti mendapatkan 10 orang di awal bergabung, dapat uang 2,2 juta waktu itu. Saya tunjukkan ke ibu saya bisa gitu. Akhirnya di bulan ke-5 dari Februari saya start kerja, dari Juli saya udah bronze agensi. Saya tunjukkan ke ibu saya bisa. Awalnya ditentang sekali, Bu Esther. Karena takut anaknya capek. Waktu itu saya masih kerja, pulang kerja,
pulang kerja jam 5, jam 6 waktu Bali, saya pulang hanya ganti baju, makan sebentar, saya pergi. Jadi saya berpikir waktu itu saya harus bertahan hidup gitu. Itu aja yang membuat saya harus bagaimana sih kalau saya terus-terusan diam hanya mengandalkan gaji itu kan gali lubang tutup lubang nggak ada habis-habisnya Bu Esther. Seperti itu. Akhirnya dengan kekuatan doa, dengan ya, saya bisa menunjukkan dan saya bisa membuktikan ke ibu saya bahwa saya mampu menunjukkan bahwa saya berhasil mendapatkan penghasilan itu gitu loh Bu Esther. Ya, baik Bu. Nah, pada waktu Ibu sudah mulai berjuang di langkah awal dan mendapatkan hasil dengan bonus 2 juta kurang lebih ya. Nah, apa yang terlintas dalam benak Ibu? Apakah ini bisnis layak benar-benar harus lebih baik lagi atau mungkin masih dikerjakan santai gitu? Apa langkah selanjutnya ketika mendapatkan hasil 2 jutaan tersebut? Oke, pada saat saya mencapai 2 juta di awal itu, saya bilang ke ibu saya, ini loh hasil dari saya kerja keras selama ini. Kan ibu saya waktu itu khawatir pulang kerja kok nggak di rumah gitu, pergi. Kamu ngapain gitu ya? Saya bilang ini lagi rekrut orang untuk join di 3i nanti. Nah, ibu saya tuh khawatir nanti uang orang hilang apalah sebagainya. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan itu. Di situ tantangan saya, kekhawatiran orang tua yang sangat-sangat berlebihan terhadap anaknya. Nah, di situ tantangan saya juga setelah mendapatkan bonus itu, saya lebih berjuang lagi bahwa ada penghasilan yang lebih lagi yang bisa kita raih di situ gitu. Dan kita di situ saya diajarkan oleh leader saya, Ibu Evi, bahwa di sini kerjanya tim, Mary gitu. Ya nggak usah kerja sendiri, nggak usah menjadi orang mau merasa kerja sendiri. Jadi kita kerjanya rame-rame. Nah, pada saat saya kerja di tempat saya di bank itu kan waktu itu ada audit dari OJK, jadi saya 1 bulan itu nggak mengerjakan 3i sama sekali, Justru di situ saya malah justru naik peringkat gitu loh Bu. Di situ yang membuat saya menjadi lebih yakin lagi bahwa bisnis ini layak untuk dilanjutkan, untuk diperjuangkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya, baik. Bu Mary tadi udah cerita ya tentang perbedaan kalau kita karena udah bergelut 12 tahun di perbankan, udah tahu persis ya bekerja di dunia bank ya, setiap harinya megang duitnya banyak, tapi itu bukan duit sendiri, duit orang. Nah, dan dengan cara kerja seperti itu ya lembur pun bahkan nggak digaji ya. Sementara di 3i Networks itu kayaknya keren banget. Nah, ini apa yang dari Bu Mary sendiri tentang 3i Networks ini dibanding ya mungkin kita agak sedikit ya supaya orang itu tahu bahwa kita perbedaan menabung dengan di bank sama di 3i Networks ini memang sangat unggul dan memberikan benefit dan juga memberikan keuntungan yang luar biasa bagi kita. Mungkin ya, sedikit pasti. Ya, pasti Bu. Jadi sepengetahuan saya selama saya bekerja di bank itu kalau dari segi nilai investasi memang kita kan sangat berbeda sekali kalau kita lihat di jangka panjangnya seperti itu. Anggaplah kita kan di kewajiban yang 5 tahun ini. Di 3i kan hanya 5 tahun saja kewajiban menyetorkan sejumlah premi seperti itu kan. Jadi kalau kita comparing itu sangat di tahun ke-6 itu kalau dari segi tabungan biasa aja misalnya itu di tahun ke-6 itu sangat berbeda. Memang di tahun pertama memang lebih unggul kalau kita nabung di bank, tapi benefitnya itu kalau di 3i kan udah ada proteksi, udah ada hak bisnis juga. Kalau di bank kan nggak ada apa-apa. Cuma ya pada saat penarikan itu bisa sewaktu-waktu itu aja. Tapi kan tidak ada pengembangan nilai investasi kalau di bank. Kecuali pun kalau memang kita deposito itu kan harus dalam jumlah tertentu. Tidak bisa mencicil kayak seperti di 3i setiap bulan kita bisa bayarkan kan seperti itu. Jadi kalau sangat berbeda sekali kalau kita bicara investasi jangka panjang atau tabungan jangka panjang, Bu Esther.
Bu Mary, nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena pengalaman di bank itu tentunya akan merupakan sebuah batu loncatan yang membuat kita lebih paham, oh ternyata 3i ini oke banget itu, dan Ya, benar-benar kalau betul sangat. dilihat dari Itulah dari tantangannya segi kita. Iya, kadang-kadang kalau saya pribadi ini tantangan untuk prospek ke lapangan itu memang menyamakan pola pikirnya yang agak kesulitan di situ, karena mereka kan biasanya pola pikir mereka kan pekerja, jadi udah biasa kerja dapat uang akhir bulan, biasa kerja dapat uang atau awal bulan. Beda dengan kita di 3i kan gitu. Jadi disitulah tantangan saya khususnya untuk menyamaratakan pola pikir ke mereka bahwa ini bisnisnya patut diperjuangkan gitu. Kalau kamu masih mau kerja ya kerja aja, saya bilang gitu ke teman-teman. Tapi pada saatnya nanti seperti saya ingin memiliki waktu bebas, itu 3i lah harus diperjuangkan, saya bilang. Karena di sini saya merasakan benar-benar waktu kan saya punya orang tua jauh dari saya bisa mengunjungi orang tua dan keluarga saya kapanpun saya mau, seperti itu, Bester. Kalau masih pada saat kerja dulu ya, kan saya terbatas waktu. Ya. Betul. Nah ini Bu Mary, apa sih yang membuat Bu Mary benar-benar sangat serius menjalankan 3i Networks ini? Apa sih yang menjadi impian terbesarnya atau mungkin tujuan terbesar untuk siapa sih yang diperjuangkan dan untuk apa sih mau berjuang bela-belain di 3i Networks itu? Baik, oke. Ini kayak sesi sharing dream ya. Jadi saya cukup emosional kalau kita bicara tentang 3i ini, benar-benar sangat merubah kehidupan banyak orang ya, khususnya saya. Saya itu banyak merasakan perubahan. Dari saya pola pikir yang sangat tertutup sekarang bisa terbuka, banyak ilmu yang saya dapat, banyak sharing dengan teman-teman positif di lingkungan 3i itu, dan juga dengan keyakinan saya bahwa banyak orang-orang di sekeliling saya yang yang tadinya tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara, dari latar belakang pendidikan yang bahkan tidak ada, dari latar belakang sosial pun sangat-sangat minim sekali, mereka bisa bangkit dari itu berkat 3i Networks. Kenapa saya tidak itu? Kenapa saya tidak? Bahkan siapapun bisa sukses di 3i Networks ini. Itu yang saya pahami, selagi kita bisa mampu percaya bahwa 3i itu bisa merubah kehidupan banyak orang dari segi materi maupun spiritualnya, itu yang membuat saya yakin dan yang membuat saya lebih semangat lagi menjalankan 3i Networks ini adalah ibu saya. Karena ibu saya kan termasuk sudah hampir 70 tahun mendampingi saya dari saya kecil sampai saat ini pun beliau masih sangat mendampingi hidup saya, dan saya merasa hidup saya selama ini sebelum saya kenal 3i itu saya meninggalkan beliau hanya untuk kerja aja gitu, tanpa memberikan lebih kepada beliau gitu. Itu yang membuat saya sehingga sekarang saya bisa memberikan beliau walaupun masih mencicil gitu ya, saya bisa memberikan beliau kendaraan roda 4 untuk beliau pergi jalan-jalan seperti itu. Dan saya udah bebas utang di awal, saya udah bebas utang, dan saya sudah bisa membuatkan ibu saya tabungan. Buatkan tabungan itu walaupun tidak seberapa, itu membuat ibu saya bangga kepada saya. Dan kedepannya saya ingin mewujudkan satu buah rumah, mudah-mudahan terwujud ya. Saya tinggal nunggu DP-nya aja, nunggu DP-nya terkumpul baru saya bisa mencicil dari 3i seperti itu. Mudah-mudahan bisa terwujud, Bu Esther. Amin. Baik Bu Mary. Ini testimoni yang mengharukan, karena kalau bicara tentang untuk siapa kita berjuang di bisnis, tentu semua orang kan pasti punya impian, punya dream gitu. Untuk siapa kita berjuang di bisnis ini, itu yang akan membuat kita benar-benar membayangkan wajah seseorang yang begitu kita perjuangkan hidupnya, ingin membuat dia tersenyum, membuat dia tertawa, membuat dia bahagia, dan seterusnya. Nah, dengan bergabung di 3i Networks kan banyak hal positif dan perubahan positif yang sudah dialami oleh Bu Mary tentunya. Nah, sekarang apa yang Ibu Mary ingin bagikan pesan dan kesan closing statement-nya untuk wanita-wanita Indonesia, khususnya wanita-wanita muda, supaya mereka tidak menggantungkan hidupnya kepada suami, dan juga bagaimana mereka juga bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka untuk
membahagiakan mungkin orang tua tanpa harus minta-minta dari suami gitu ya, intinya seperti itu ya. Gimana dari Ibu Mary itu sendiri? Oke, baik Bu Esther. Pesan saya kepada teman-teman atau kaum perempuan di seluruh Indonesia dimanapun berada, ketika kita sudah mengenal 3I, langkah pertama itu harus join. Tidak perlu minta izin, terlepas dia pun suami kita yang membiayai kita. Kita sebagai wanita harus cerdas. Kalaupun suami tidak menyetujui kita untuk mengeluarkan dana untuk investasi ini, kita yang harus cerdas gitu loh. Kita yang harus cerdas bisa menyisihkan hanya 11.700 sehari itu sebenarnya kalau kita lihat mau beli apa sih uang segitu, tapi kalau kita cerdas sebagai wanita dengan 11.700 per hari itu untuk ibu-ibu yang memang minim dananya, lakukanlah, luangkanlah, sisihkanlah uang 11.700 itu untuk kehidupan ibu-ibu ke depannya. Atau juga cuma 5 tahun aja gitu loh, Bu. Cuma 5 tahun aja nggak terasa. Kalau memang tidak sanggup, lakukan bisnisnya. Sama-sama kita kerjakan bisnisnya, minta bantuan kepada tim kerjanya. Kan itu sangat mudah sekali melakukan 3i Networks ini. Nah, banyak sekali sih ibu-ibu yang saya temui juga di lapangan ketika saya prospek minta izin suami. Dalam hati saya tertawa gitu. Kenapa sih harus minta izin suami gitu? Bukankah kalau kita memiliki investasi, bukankah suami kita akan senang nantinya seperti itu? Memang suami keberatan karena kita mengeluarkan uang, ya kan? Karena kita mengeluarkan uang pasti suami manapun akan keberatan. Tapi ketika kita cerdas, kalau suami tidak menyetujui ya kita ya diam-diam menyisihkan seperti itu. Nah, satu lagi, suami itu juga manusia, bukan milik kita seutuhnya. Ya kan, kalau nggak diambil Tuhan, mungkin diambil orang lain seperti itu. Itu prinsip saya, Bu Esther. Kalau ketika saya suami saya mungkin nanti melarang saya akan lakukan prinsip saya. Sampai kapan sih suami bisa mencukupi hidup kita, sedangkan kita sendiri masih punya kebutuhan yang sangat banyak. Membantu orang tua dengan meminta dengan suami itu sangat memalukan sekali. Kalau bisa sih dari penghasilan kita sendiri seperti itu. Kalau kita yang dipanggil Tuhan duluan, kita udah nggak mikir apa-apa. Tapi kalau suami yang meninggalkan kita duluan tanpa persiapan apapun, apa yang terjadi pada diri kita? Usia udah nggak mampu lagi untuk bekerja seperti itu, dan persiapan ya fisik juga udah nggak bisa untuk bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang harus dipegang kuat-kuat oleh para wanita di Indonesia. Sadarlah, jangan bergantung kepada suami siapapun itu. Bergantunglah pada diri sendiri. Ya, baik Bu Mary, terima kasih.